Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zainal Arifin di Mapel PKWU Rekayasa kelas 11 semester 1, yaitu sistem teknik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada video yang kesekian kalinya ya, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu proses produksi usaha rekayasa sistem teknik ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahapan yang pertama, yaitu perencanaan usaha rekayasa sistem teknik. Jadi setelah kita membuat suatu perencanaan untuk usaha sudah selesai, yaitu kita mengikuti bagian action loop ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang B, yaitu sistem produksi usaha sistem teknik. Di bagian ini kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama adalah aneka produk usaha sistem teknik, yang kedua adalah manfaat produk usaha sistem teknik, yang ketiga potensi usaha sistem teknik di daerah, dan yang keempat adalah perencanaan produk Tom Spray aerator untuk zat warna alam indigo. Ya, oke. Jadi sebelum kita membuat suatu produk, jadi produk itu dalam Mapel PKWU ini harus ada ya. Inilah yang membedakan Mapel PKWU dengan mapel-mapel yang lain. Kalau mapel yang lain mungkin kebanyakan teori, tapi kalau di PKWU ini selain teori, ini harus menghasilkan suatu produk, ya. Nah, sebelum kita menghasilkan suatu produk, ini di sini diberikan beberapa contoh ya, beberapa gambaran tentang produk-produk rekayasa sistem teknik yang ada. Nah, hendaknya ketika kita mau membuat suatu produk sistem teknik, ini hendaknya itu harus mengindahkan aspek-aspek lingkungan ya. Jadi produk usaha sistem teknik ini dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Jadi suatu saat kita harus membuat suatu produk usaha sistem teknik ataupun memodifikasinya ataupun membuat ya, ini kita harus mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat. Jangan sampai kita membuat suatu produk usaha rekayasa sistem teknik tapi malah misalnya menimbulkan polusi, suaranya terlalu bising ya, menimbulkan masalah-masalah di masyarakat, tidak mengindahkan etika yang ada ya. Misalnya desainnya sudah tidak sesuai dengan budaya kita ya. Misalnya kita membuat suatu produk motor ya, desainnya jengkring-jengkring ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan budaya. Suaranya dibuat keras sekali ya, lewat ke perkampungan orang marah semua. Nah, ini kita harus harus diingat itu budaya kita, budaya ketimuran kita. Jadi ketika kita membuat suatu produk baru pun, produk sistem teknik atau di usaha apapun, kita harus mengindahkan itu semua. Jangan sampai misalnya bumi kita yang sudah rusak ini ditambah rusak lagi ya. Ingat, kerusakan di daratan dan di lautan ini akibat ulah tangan manusia. Jangan sampai kita meninggalkan bumi kita ini dalam kondisi rusak. Makanya ketika kita membangun suatu usaha ini, kita harus mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Kemudian produk yang kita buat ini juga diharapkan hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya. Nah, jadi
ketika kita membuat suatu produk ini diharapkan harus menghemat sumber daya, ya, minim dampak polutif. Jadi jangan sampai merusak alam, jangan menimbulkan polusi. Kalau bisa yang hemat energi, kan gitu ya. Nah, ke depan kan energi ini kan semakin habis. BBM saja setiap tahun ini hampir selalu naik, kan gitu ya. Nah, itu diharapkan ketika kita membuat suatu produk sistem teknik ini kita harus mengindahkan semuanya itu. Ya, jadi produk itu kan mesin itu kan dibuat untuk apa sih? Untuk membantu pekerjaan kita, ya. Nih, karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan produk. Di antaranya beberapa produk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Jadi sistem teknik ini kan pada dasarnya adalah suatu mesin. Mesin diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia, biar pekerjaannya itu lebih mudah, efektif, dan efisien. Kayak bagaimanapun juga mesin dengan manusia itu berbeda. Kalau manusia itu kan memiliki perasaan, rasa capek. Hasil pekerjaan manusia pagi dan sore itu hasilnya beda. Kalau pagi karena masih fresh, ya kerjanya bagus. Tapi kalau sudah capek, sudah bosan, boring, ya sudah, ya hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau mesin selalu, kalau sudah diprogram seperti ini ya selalu sama. Dari pagi, sore, malam, bahkan lembur pun hasilnya sama. Itulah hebatnya mesin. Ya, jadi kita jangan alergi dengan yang namanya teknologi. Karena teknologi itu ya baik diikuti ataupun tidak, baik kita suka ataupun tidak, senang ataupun tidak, ini teknologi akan berjalan terus, ya. Teknologilah yang menjadi pekerjaan kita itu lebih efektif dan efisien, lebih cepat, ya. Ya, di sini ada beberapa produk yang diberikan contoh di BSE. Jadi saya harapkan ketika kalian mendengarkan video tutorial penjelasan dari Pak Zainal ini sambil membaca BSE-nya, ya, yaitu bab 2, yaitu rekayasa. Yang pertama ada pencetak arang briket, ya, pencetak arang briket. Ya, arang briket, kira-kira udah paham belum, udah tahu belum? Arang itu kan yang digunakan untuk bakar, membakar, ya, bakar sate, bakar ikan, bakar ayam. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat, ya, di perkampungan kita, ini arang ini biasanya masih dalam bentuk bongkahan kayu seperti itu. Nah, ini kan untuk pemasarannya jauh lebih sulit, ya. Ini hanya jangkauannya secara tradisional di masyarakat saja. Tapi kalau sudah dibuat briket, sudah dicetak, ya. Jadi briket itu dicetak biar bentuknya tidak seperti bongkahan kayu lagi. Caranya bagaimana? Caranya ya arangnya dibuat serbuk dulu, jadi dihaluskan, ditumbuk, ya, atau ada mesinnya itu, ya. Kemudian setelah halus, kemudian dikasih lem kanji. Lem kanji itu lem yang terbuat dari tepung aci, ya, yang digunakan untuk membuat bubur kacang hijau itu. Kemudian setelah diaduk-aduk, kemudian dimasukkan ke pencetakan, sehingga nanti arangnya bentuknya teratur, ada yang bulat, ada yang kotak-kotak, ya, sehingga nanti ketika dikemas ini jauh lebih rapi, sehingga memungkinkan untuk masuk ke pasaran yang lebih luas lagi, misalnya ke supermarket dan seterusnya. Nah, ini alatnya seperti ini produk rekayasanya seperti ini, ya, teknologi pencetakannya seperti ini, yaitu menggunakan ulir, ya. Ini masih yang sederhana, yang sudah bagus ya sudah banyak, ya, sudah menggunakan mesin diesel dan seterusnya. Jadi kenapa sih kok harus pakai mesin, ya?
Kemudian ada lagi contohnya misalnya adalah alat pengering hasil pertanian. Ya, yaitu alat pengering hasil pertanian menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas sinar matahari. Ya, jadi alat pengering hasil pertanian ini hampir prinsip kerjanya seperti penggorengan ya. Ya, pakai seng tapi menggunakan energi sinar matahari atau dengan menggunakan pemanas, jadi digoreng ya. Tapi ini yang masih sederhana. Kalau yang sudah bagus sudah menggunakan listrik, sudah menggunakan mesin ya. Nah, di daerah kita ini kan termasuk negara-negara agraris ya. Negara agraris itu ya negara pertanian ya. Nah, ini para petani ini kadang-kadang kasihan ketika musim penghujan, padinya rusak ya, menjemurnya susah ya, padahal ini sudah sangat diharapkan, panen itu kan sudah sangat diharapkan ya. Ternyata pas musim panen jatuh musim penghujan. Nah, ini kan sulit. Nih jadi memang rekayasa, wirausaha rekayasa itu ya untuk menjawab permasalahan tadi ya, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian ada kompor batik, yaitu kompor listrik untuk membatik digunakan untuk menggantikan kompor sumbu yang menggunakan minyak tanah yang saat ini sudah jarang didapatkan. Hal ini dapat menghemat biaya produksi untuk memanaskan lilin atau malam untuk membatik. Ya, untuk membatik itu kan diperlukan kompor ya, untuk memanaskan lilinnya. Lah, ini juga masalah. Sekarang kompor itu kalau zaman dulu kan menggunakan minyak. Nah, sekarang minyaknya sudah mahal ya, sudah semakin langka. Ya, bagaimana mengatasi solusi itu? Itu kan masalah ya. Dibuatlah kompor listrik. Kompor listrik itu ya, ini suatu energi yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan kita. Semuanya menggunakan listrik, termasuk kompor ini ya, kalau bisa dibuat menggunakan listrik. Ini solusi untuk membatik ya, yang harus menggunakan kompor untuk memanaskan lilinnya, sementara kompor sumbu yang dari minyak tanah ini semakin langka. Kita bisa menggunakan kompor listrik, yaitu dengan menggunakan elemen pemanas ya, yang dibuat spiral. Nah, ini ada 220 volt 50 Hz ya. Kemudian ada alat pengambilan zat warna alam indigo. Jadi proses pengambilan zat warna alam indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun dari tanaman Indigofera tinctoria. Pada saat pompa bekerja, cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B ya. Kemudian spray es sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui spray es ya. Cairan ditampung pada tangki C jika proses aerasi sampai aerasi selesai. Jika proses aerasi selesai ya, jadi alat berikutnya adalah spray aerator ya. Spray aerator ini adalah produk rekayasa atau produk teknologi yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam. Pewarnaan pada pakaian kita ini sementara ini kan masih menggunakan zat warna sintetis ya, atau zat warna kimia yang dalam jumlah besar, penggunaannya dalam waktu yang lama ini bisa merusak atau bisa menimbulkan pencemaran baik air ataupun tanah. Nah, ini diharapkan kita bisa membuat atau menggunakan zat warna alam ya. Jadi ada daun, yaitu namanya daun nila atau Indigofera, yang bisa digunakan untuk membuat zat warna
caranya bagaimana? Caranya daun tersebut harus diaerasi. Jadi daunnya dicuci, kemudian direndam, kemudian diproses. Prosesnya namanya aerasi atau proses kebur. Ya, itu kalau cara manualnya kebur. Tapi kalau yang sudah menggunakan peralatan namanya aerasi. Alatnya namanya spray aerator. Ya. Aerasi itu apa? Yaitu proses mengkontakkan oksigen ke dalam zat cair ya. Ini ya. Ini spray aerator ya. Ini terdiri dari beberapa bejana atau tabung A, tabung B, tabung C. Kemudian di sini ada apa ini? Ada pompa air ya. Jadi air dari A diambil, dipompa ke B ya, ini di sini. Pada saat Bapak bekerja, cairan tangki A diisi kan ke dalam tangki B. Ini dari A diisikan ini menggunakan pompa masuk ke sini ke sprayer, masuk ke B melalui sprayer S sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan. Ini pada saat dipancarkan itu, inilah yang disebut dengan aerasi. Nah kemudian hasil aerasinya nanti dimasukkan ke bejana C ya. Ya, oke. Ya, setelah kita mengenal tadi beberapa contoh-contoh aneka produk rekayasa sistem teknik, yang kedua adalah manfaat produk usaha sistem teknik. Kira-kira produk-produk tersebut membantu kita nggak, bermanfaat apa tidak? Sangat bermanfaat ya. Peralatan produk teknologi ya itu sangat bermanfaat ya. Karena kita jadi lebih mudah dalam pekerjaan lebih efektif dan efisien ya. Ini makanya manfaatnya yang pertama, keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Ini sangat jelas sekali. Jadi memberikan manfaat yaitu berupa kesejahteraan, keuntungan ya enggak. Kalau pekerjaannya lebih efektif efisien, produknya semakin banyak. Misalnya dikerjakan dengan orang, misalnya satu hari dapat 100, pakai mesin dapat 1000 ya. Nah itu kan keuntungannya jadi semakin besar, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas jelas, karena mesin itu diciptakan kan untuk meningkatkan produksi, pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Jelas meningkatkan kualitas dan jumlahnya semakin cepat karena mesin kerjanya cepat, kualitas jelas terjamin karena mesin selalu sama dari pagi, sore, malam ya, itu produknya selalu sama. Tidak seperti manusia, kalau pagi hasilnya bagus, kalau sudah sore udah capek, mulai produknya berubah. Kemudian memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya. Jelas. Jadi kalau sudah terbiasa membuat suatu produk mesin, kalau ada masalahnya terpacu. Nah, ini kira-kira produk bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terciptanya lapangan pekerjaan yang mewujudkan karya inovasi. Ya, oke. Yaitu beberapa manfaat dari usaha sistem teknik ya. Kemudian berikutnya ada potensi usaha sistem teknik di daerah. Ya, coba dari beberapa pembahasan di atas, dari manfaat, dari aneka produk rekayasa sistem teknik. Nah, cobalah kalian perhatikan ya, kira-kira ada nggak potensi di daerah kalian ini untuk membuat suatu produk
Ya, jadi di daerah kalian mungkin ada suatu pekerjaan yang belum terselesaikan, ada permasalahan atau pekerjaan yang masih manual. Nah, ini bisa dibuat, direkayasa kira-kira produk sistem teknik apa yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah kalian. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Ya, batik tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini akan adalah suatu negara yang sangat kaya ya. Hampir semua sumber daya itu ada di Indonesia. Potensi alamnya luar biasa, manusianya juga banyak ya. Nah, ini salah satu contoh saja misalnya adalah batiknya yang sudah terkenal sudah sangat lama sekali di negara kita. Kita bisa mengangkat ini. Nah, seperti tadi sudah Pak Senal jelaskan ya. Jadi zat warna yang kita gunakan untuk pakaian kita, untuk batik-batik kita ini masih menggunakan zat warna sintetis atau zat warna kimia yang dalam jumlah besar, penggunaan yang lama ini bisa menimbulkan pencemaran. Nah, maka dari itu ketika kita berwirausaha di bidang sistem teknik, ini kita harus mengindahkan lingkungan. Ya, di awal sudah kita bahas bersama, produk apapun yang kita ciptakan, kita buat, ini kita hendaknya mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Maka dari itu ketika kita membuat suatu produk, ini kita hendaknya kita mengikuti pola teknoekologis, yaitu pola dari alam kembali ke alam ya. Nah, ini ya di sini ada daun nila ya, daun nila atau daun indigo vera, daun yang bisa digunakan untuk diambil satu warnanya. Nah, kemudian setelah daun ini dari alam ya, ini jelas karena kalau obat itu seperti herbal dari dedaunan, nah ini tidak menimbulkan polusi ya. Prosesnya namanya aerasi atau proses kebur menggunakan alat spray aerator, kemudian menjadi zat warna. Nah, limbahnya juga bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, itu ya. Nah, makanya ini dari alam, nah ini bisa kembali ke alam. Pupuknya digunakan untuk memupuk tanaman ya. Jadi istilahnya adalah berputar. Ini pola teknoekologis. Jadi kita ketika berwirausaha, kita juga harus mengindahkan alam ini. Jangan sampai kita merusak lingkungan ya. Jadi daun nila ini, daun indigo ini sudah sangat terkenal untuk zat warna alamnya. Ini sudah memiliki nama dagang yang sudah sangat terkenal sekali di negara-negara luar. Misalnya di daerah Inggris ya, di negara Inggris itu namanya indigo atau Indian indigo. Di Indonesia ada tom atau tarom, kemudian di Filipina ada tagung-tagung, tayung ya, kemudian Thailand ada kram ya, Vietnam cam, tarom dan seterusnya ya. Nah, jadi tadi sudah Pak Senal jelaskan bahwa pengambilan zat warna alam ini bisa dilakukan baik secara manual ataupun secara menggunakan produk teknologi manual. Ini namanya prosesnya adalah kebur.
Kalau menggunakan spray aerator namanya adalah aerasi. Jadi aerasi itu adalah proses mengkontakkan oksigen ke dalam zat cair ya. Iya, oke. Nah, ini adalah yang keempat, perencanaan produk tom spray aerator untuk zat warna alam. Nah, ini adalah kalau kita mau mengambil zat warna alam, ini alatnya yaitu spray aerator. Nah, ini bagian-bagiannya, bagian paling atas ada sprayer untuk memancarkan, kemudian ada pressure gauge. Ini adalah alat untuk mengukur tekanan ya, tekanan gas ya, tekanan zat cair. Kemudian tangki penampung, ini tangki penampung, kemudian ada keran pengatur, ada rangka, kemudian ada pompa air ya. Ini adalah tahapan produksi bagian pertama ya. Ini video ini adalah tahapan produksi untuk yang pertama. Jadi nanti kita akan di buku ini produk yang dihasilkan ada dua. Yang pertama adalah zat warnanya, kemudian yang kedua adalah produksi rekayasa alatnya, yaitu spray aerator. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.